Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh saya Kacito Elkayeni. Semangat banget bro. Dan juga saya Guntur Romli. Ya. Dan hari ini pemirsa Cokro TV kebetulan kita semua merayakan Hari Imlek dan kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek 2022 ya. Gongsi Facoy. Semoga kebahagiaan, keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Amin, nah, amin. Yang lagi viral saat ini masih tentang Edi Mulyadi nih. Yang kemarin itu dia akhirnya mendatangi kantor polisi setelah 2 kali dipanggil, karena sebelumnya di tanggal 28 bulan lalu ya, Edi Mulyadi ini nggak berani atau nggak datang ketika dipanggil oleh polisi. Nah, kita akan ngobrolin soal ini kenapa Edi Mulyadi dipanggil polisi. Mungkin ini untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa Cokro TV tentang kasusnya atau masalahnya kenapa dia dipanggil. Karena Cokro TV sendiri kan minggu lalu sudah banyak membahas soal Edi Mulyadi dan kita terus akan mengawal kasus ini ya, karena ini terkait dengan soal penyebaran kebencian, hoaks dan lain-lain. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih Mas Guntur apa? Siap. Oke, silakan Mas Guntur dulu. Ya, kasus Edi Mulyadi saya ingin mengutip pendapat dari Habib Muannas Al-Aidid, Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum KPMH, anti mafia hukum ya. Ya, dan juga Direktur Cyber Indonesia dan juga termasuk pengacara papan atas sekarang ya di Indonesia ini terkait kasus Edi Mulyadi, yang menurutnya kasus Edi Mulyadi ini lebih berbahaya ucapannya atau penyebarannya daripada kasusnya Ferdinand dan Bahar. Wah, itu pendapat menarik ini ya. Habib Kenapa Muannas berbahaya, Al-Aidid. Pak? Karena kasus Edi Mulyadi ini bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama adalah persoalan dugaan penyebaran berita bohong, hoax gitu kan, yang bisa menyebabkan keonaran. Yang pertama, kegaduhan, dan itu terjadi ya. Dan itu terjadi. Terus yang kedua adalah soal pelecehan terhadap suatu suku, suatu masyarakat atau yang berbasis kepada SARA. Jadi, dan ini jelas kalau kita membaca di undang-undang kita, ada ancaman pidana yang berlapis-lapis terhadap Edi Mulyadi. Ini saya ingin bacakan ya. Pertama, ini juga saya mengutip dari pendapat Habib Muannas Al-Aidid. Pertama itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kita bacakan aja ini biar jelas. Pasal 14 ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Gak main-main. Ini penjaranya tinggi juga ya, 10 tahun. Kemudian ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Ini yang ayat kedua. Kemudian pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi ini udah jelas sekali nih, bahwa ini soal berita bohong yang bisa menimbulkan kegaduhan. Dan kita lihat dari omongan Edi Mulyadi itu yang mana? Ada 2 dugaan. Pertama adalah ketika Edi Mulyadi mengatakan bahwa nantinya ibu kota negara baru itu ada investasinya dari Cina. Kemudian nanti ada penduduk Cina yang juga akan datang ke sana, dikerahkan ke sana. Ini adalah bisa disebut dengan dugaan berita bohong. Kalau kita baca berita bahwa investor untuk ibu kota negara baru itu dari Uni Emirat Arab. Ya. Kemudian tidak mungkin yang namanya penduduk suatu negara itu bisa dipindahkan ke negara yang lain. Jadi
ini sudah kabar bohongnya itu sudah jelas sebenarnya di situ. Jadi ini ancamannya. Kemudian ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini ancamannya 6 tahun penjara. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan SARA. Tuntutannya adalah 6 tahun penjara. Nah ini yang terkait ucapan Deddy Mulyadi yang dianggap menyinggung suku orang Kalimantan, ya kan, dianggap genderuwo, penculik anak, ya kan, tempat jin buang anak, dan perkataan azam itu yang menyebut dengan kata monyet. Nah, dan jangan lupa juga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 soal penghapusan diskriminasi ras itu, pasal 16 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Jadi ini adalah pasal-pasal berlapis yang bisa menjerat Deddy Mulyadi. Jadi ketika Deddy Mulyadi bilang sekarang ngomong dia itu hanya soal jin buang anak, dia tidak mau menyinggung Kalimantan, jangan lupa ada omongan lain yang di substansi omongan dia itu yang mendekat atau bisa diduga kabar bohong soal misalnya isu negeri Tiongkok, negeri Cina yang akan menguasai ibu kota negara baru. Jadi ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa Deddy Mulyadi tidak hanya menghina, diduga kuat menghina orang Kalimantan, tetapi juga menyebarkan berita bohong soal ibu kota negara baru. Iya, karena memang kalau kita baca di media, dari pernyataan Deddy Mulyadi ketika dia ke kantor polisi, dia kan kayak semacam bilang bahwa yang dia dipanggil atau dilaporkan polisi bukan karena omongan dia, tetapi katanya karena sikap kritis dia selama ini kepada pemerintah kan. Padahal kalau kita dengar dari tadi yang disampaikan oleh Mas Guntur, itu malah pernyataan dia itu lebih berbahaya daripada Rizik dan Bahar ya. Ya gimana? Habib Mu'annas. Ya ini menurut ngutip dari Habib Mu'annas Al-Aidin. Gimana menurut Pertama kali saya ingin berterima kasih ya kepada pihak kepolisian, aparat hukum karena sudah gerak cepat. Ya, gercep. Ya. Sebelumnya kan kita khawatir ya kemarin-kemarin itu kenapa belum ditindak karena ini eksesnya sudah sangat berbahaya. Kalau dibiarkan yang marah itu bukan hanya rakyat Kalimantan, bahkan orang-orang yang berakal sehat lainnya. Karena ini berpotensi membenturkan banyak hal ya, etnis, keyakinan beragama dan sebagainya. Nah, makanya saya berterima kasih bahwa Edi sudah dipanggil. Ini poin yang sangat penting bagi saya ya. Karena dengan dipanggilnya Edi, pihak-pihak yang punya kesamaan dengan dia akan berpikir ulang jika ingin menyebarkan hal-hal yang sama. Nah, yang menarik dari Edi ini orangnya halu ya, saya kira. Tadi yang disebutkan oleh Mas Gunrom benar ya bahwa dakwaan yang diterapkan kepada Edi itu sebenarnya nggak hanya penistaan terhadap etnis Kalimantan, tapi yang lebih berat, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Mu'annas tadi adalah kabar bohong. Jadi masyarakat kita selama ini permisif ya, seolah-olah kalau ada hoax, itu kan hanya iseng-iseng dan sebagainya. Padahal itu dampaknya jauh-jauh lebih berbahaya. Karena yang dirusak itu bukan hanya Kalimantan, tapi seluruh Indonesia. Ketika dia menyebarkan kabar bohong tentang imigran Cina misalnya yang akan menguasai Kalimantan dan sebagainya, itu dampaknya akan balik ke Pilpres. Bahwa propaganda Pilpres yang dulu disebarkan bahwa Jokowi anti Cina, anti PKI dan sebagainya, itu akan dikuatkan oleh kebohongan tadi. Jadi kebohongan ini menguatkan kebohongan sebelumnya. Nah, jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti ya, kan banyak, bukan hanya dia kan sebelumnya, banyak pihak-pihak yang menyebarkan kabar bohong ini dan mereka bebas berkeliaran. Makanya untuk kasus Deddy Mulyadi ini saya sangat berterima kasih tadi, dia sebagai contoh yang jadikan pelajaran bagi yang lain ini loh. Dia ini pelaku hati-hati loh. Dengan ngomong gitu ya. Dampaknya sangat besar dan ini sekarang sedang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Itu halu yang pertama ya. Dia halu seolah-olah melakukan kekritisan terhadap pemerintah. Bahwa dia nyebar hoax, kebohongan. Kritis itu kan bukan berarti nyebarin bebas menyebarkan hoax. Nah, dia nggak di koridor itu. Dia menyebarkan kabar bohong dan seolah-olah dia itu pejuang kemanusiaan gitu loh. Itu halu yang pertama. Halu yang kedua itu
dia ini masih merasa sebagai bagian dari jurnalistik. Katanya dia jurnalis senior katanya. Ya, dia meminta perlindungan Dewan Pers dengan UU Pers bahwa ucapannya itu bagian dari kerja jurnalistik. Ini kan halu juga namanya. Orang memaki suku lain, orang menyebarkan kabar bohong dan itu katanya kerja jurnalistik, itu kan nggak benar. Nah, untungnya orang-orang yang waras, orang-orang yang berpikir sehat itu tahu bahwa itu nggak mungkin. Jadi ucapan dia itu nggak mungkin bisa dikategorikan sebagai kerja jurnalistik. Nah, itu halu yang kedua. Lalu yang ketiga, si Edi ini merasa dia tuh budayawan Sunda. Nah, makanya dia pakai udeng Sunda tuh ya. Itu kan dikritik Padahal oleh budayawan yang asli loh. iya. Kamu tuh ngapain? Udah ngeritik orang macem-macem, pakai adat Sunda, itu kan memalukan budayaan Sunda kan. Tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, ini halu yang kelewatan menurut saya. Jadi sudah berbuat onar, sudah berbuat kekacauan, dan imbasnya kambing hitamnya itu malah etnis dan kebudayaan Sunda. Itu kan artinya dia pengen membenturkan antara suku satu ini dengan ekses suku yang berbahaya lain. tadi. Ya. Top. Iya, nah ini menarik ini kan dari beberapa halu tadi ya. Itu ada yang menarik bahwa dia itu memposisikan diri sebagai jurnalis senior. Karena padahal kalau kita dengar dari penjelasan Mas Guntur di awal tadi, semestinya kalau yang namanya jurnalis kan nggak seperti itu, tidak menyebarkan berita-berita yang mestinya kan diverifikasi, ada investigasi, ada wawancara atau apa, tapi dia nggak melakukan itu kan. Terus yang kedua tuh dia kan juga kalau nggak salah pernyataannya itu bukan di media seperti online atau berita cetak atau berita TV yang berada di bawah naungan Dewan Pers, tapi ini di channel YouTube-nya sendiri kan. Gimana tuh Mas Guntur melihat kehaluan yang di poin kedua tadi itu kalau nggak salah ya? Saya sebenarnya Edi Mulyadi itu sudah dibaikin oleh polisi. Dalam kasus berita bohong KM 50, Edi Mulyadi itu sudah menyebarkan berita bohong soal misalnya tentang kematian 6 laskar FPI ya, yang tewas setelah melawan petugas polisi. Dan waktu itu Edi Mulyadi juga dipanggil ke Mabes dan lagi-lagi berlindung di balik undang-undang pers. Dia mengaku sebagai jurnalis senior. Tapi ternyata setelah diteliti, lembaga persnya yang diaku oleh Edi Mulyadi itu tidak terdaftar di Dewan Pers. Kemudian nama Edi Mulyadi juga tidak terdaftar dalam database online Dewan Pers. Jadi ini orang hanya ngaku-ngaku sebagai seorang jurnalis gitu loh. Tapi ya tujuannya itu tadi menyebarkan berita bohong, menghina, ya kan, kemudian membenturkan antar suku. Itu bahaya. Top sekali itu analisnya dari Bung Kajito tadi. Iya, memang sangat top deh. Kemudian dia lolos. Lolos. Dari KM 50. Nah sekarang dia mau ngulangi lagi strateginya. Karena Dan dulu ini, merasa bebas berhasil, gitu, aman, berhasil. Padahal itu karena polisi baik aja itu menurut saya itu. Nah sekarang dia lagi berlindung soal undang-undang pers. Banyak bantahan. Termasuk dari ketua PWI ada Depok, Bang Rusdi siapa itu yang menyebut enggak, dia bukan lagi anggota PWI. Kemudian juga dari Dewan Pers, ini saya baru baca. Dari Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arief Zulkifli bahwa mengatakan tidak bisa mengusut pernyataan Edi Mulyadi. Ya, Dewan Pers tidak punya wewenang mengusut. Yang dimiliki DP adalah wewenang memeriksa karya jurnalistik. Nah itu yang saya maksud tadi. Jurnalistik kan? Itu. Jadi Edi Mulyadi ini tidak sebagai seorang jurnalis ya, tapi ya itu dia punya kanal YouTube sendiri. Kemudian tidak melalui proses yang namanya etika jurnalistik, harus ada check and recheck, checks and balance itu kan, kemudian konfirmasi dan sebagainya. Tidak. Both side, gitu. Tapi yang Edi Mulyadi itu adalah hanya opini itu, dan opini itu mengandung dugaan dasar kebencian kepada suatu masyarakat, kemudian penyebaran berita bohong. Jadi nggak usah lah si Edi Mulyadi ini mengatasnamakan, mengaku-ngaku sebagai jurnalis. Tapi sebenarnya dia adalah seorang yang bisa kita sebut sebagai seorang kriminal gitu loh. Kriminal yang bersembunyi di balik undang-undang pers, di balik ikat Sunda, kemudian juga bersembunyi di balik demokrasi, kebebasan dan sebagainya, atau juga mengaku sebagai kritik ya. Padahal jelas ya, kalau kita mau contohkan yang kritik kepada pemerintah yang patut kita hormati karena punya data, saya bisa sebutkan namanya adalah Bang Faisal Basri. Itu udah jelas.
Dan tidak pernah namanya Bang Faisal Basri itu berurusan dengan polisi. Kenapa? Karena kritik dia itu sesuai dengan data. Ya. Kalau benar bahwa misalnya si Edi ini karena kritis dia ditangkap oleh polisi sekarang, ya sudah sejak lama dia harusnya ditangkap. Bicara soal undang-undang Omnibus Law dan sebagainya, waktu dia nggak ditangkap. Kenapa? Ya karena tidak terjadi seperti saat ini. Dia tidak hanya mengkritik, tapi memfitnah, menyebarkan kebencian kepada suatu golongan masyarakat yang akhirnya terjadi kegaduhan, terjadi keonaran, dan bisa mengancam konflik sipil di tengah masyarakat. Nah, ini yang perlu kita tegaskan bersama-sama bahwa Deddy Mulyadi bukan seorang jurnalis, dia bukan seorang kritikus, tapi dia adalah seorang kriminal yang membahayakan negeri ini. Itu perlu tegaskan. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas lagi kehaluan yang tadi kamu paparkan gitu ya, itu kan sebenarnya dia ingin dalam rangka melindungi diri sendiri kan. Yang dia udah pernah seperti tadi dijelaskan oleh Mas Guntur, dia udah pernah melakukan itu dan bebas. Tapi sekarang dalam rangka melindungi diri sendirinya itu dia tetap sekali kemana-mana ngomong begitu juga kan. Nah, apakah misalnya tadi Mas Guntur udah kasih tahu juga kalau seorang kritikus yang tulen gitu, yang benar-benar ada data kritiknya itu substantif seperti Bang Faisal Basri atau siapapun itu kan nggak pernah berurusan dengan polisi kan? Ya ini memang klaim kelompok sebelah ya, katakanlah begitu. Dianggap kelompok sebelah ya. Orang-orang yang istilahnya apa, burung angkat terbang dengan jenisnya kan itu. Edi Mulyadi juga begitu. Jadi kelompok sebelah ini narasinya itu sama. Dari dulu juga begitu. Jadi mereka ingin mengatasnamakan kebebasan berekspresi lah, ingin mengkritik lah, ingin membela rakyat Kalimantan. Yang terbaru nih, ketika dia datang ke Barreskrim kan, dia wah kali ini mukanya agak sedih. Dibikin ini. Kalau dulu kan minta maaf sambil ketawa-ketawa. Tadi dia minta maaf lagi kemarin ya. Dia minta maaf lagi, kemudian mengatakan bahwa musuhnya bukan orang Kalimantan katanya. Dia ingin membela ketimpangan rakyat dan sebagainya. Itulah jargon-jargon mereka selalu begitu. Kalau nggak mengatasnamakan kebebasan berekspresi, ingin membela hak-hak orang kecil yang di apa namanya itu, yang nanti jadi korban gitu. Jadi korban ibu kota baru dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita sebagai masyarakat secara umum ya, khususnya kelompok nasionalis, itu jangan terbawa pada narasi semacam ini. Orang yang biasa bikin hoax, kebohongan, ya mereka akan kembali ke kebiasaan seperti itu. Apapun yang mereka bawa itu ya kebohongan yang serupa. Jadi jangan mudah terpancing dengan narasi demikian. Iya, artinya yang tadi dibilang dan ini juga udah dibahas juga di video-video Cokro bahwa ini kan bukan pekerjaan perseorangan. Iya. Yang tadi dibilang bahwa orang itu pasti akan menyatu dengan kelompok yang sama. Artinya satu ini lagi, gerombolan. Satu lagi yang menarik tadi dengan Edi ini, dia mengatakan handphonenya hilang. Nah, kenapa itu? Untuk menjelaskan apa dia bilang handphonenya hilang? Alasan dia ya, nggak sengaja jatuh dari motor. Tapi saya menduga kehilangan HP ini salah satu kaitannya adalah menghilangkan barang bukti sebenarnya. Dan itu sudah layak Edi Mulyadi ditahan. Nah, makanya itu menguatkan. Jadi dia berusaha membersihkan diri dengan klaim-klaim tadi, yang alasan inilah, dan terakhir HP-nya hilang termasuk itu. Saya menduga begitu ya. Maka oleh polisi sebaiknya ini didalami lagi bahwa dengan menghilangkan barang bukti itu sudah jelas dia bahwa orang ini berbahaya. Kalau bisa habis dari sana jangan boleh keluar lagi gitu loh, sampai proses ini selesai. Nah, itu mungkin juga kalau kita ngelihat dari ancaman pidana atau hukuman yang tadi di awal dijelaskan oleh Mas Guntur, kayaknya dia juga udah mulai merasa siap-siap ya. Makanya dia bilang di pernyataan ininya kemarin itu dia bilang dia udah siapin baju ganti dan lain-lain. Kayaknya dia udah merasa bahwa ini hukuman akan serius ya. Ya memang dia sangat layak udah dimasukkan ke dalam penjara. Karena pilihan dia itu cuma ada dua aja, dia ditangkap oleh polisi atau ada hal-hal yang lain yang kita juga tidak menginginkan ya. Kalau misalnya kayak hukum rimba, kemudian hukum adat, hukum apalah namanya itu bisa terjadi dan kita nggak menginginkan hal-hal itu ya. Intinya kita memang dalam kasus Edi Mulyadi ya kita memang harus percayakan kepada polisi
kepada aparat keamanan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Edi Mulyadi itu harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Itu yang menurut saya paling penting. Dan segala keterangan-keterangan Edi Mulyadi setelah diduga melakukan penyebaran hoax dan juga kebencian terhadap suatu masyarakat, itu semakin lama semakin banyak hanya menjerat dia lagi. Ingin bela rakyat Kalimantan, kalau memang bela ngapain pakai kata-kata kasar seperti itu? Kalau memang ingin membela Kalimantan, kenapa menolak ibu kota negara pindah ke sana? Bahwa dengan ibu kota negara Indonesia pindah ke Kalimantan, Kalimantan akan semakin berkembang. Dan orang Jakarta juga seperti saya juga ikut iri sebenarnya ya. Nanti kita dianggap orang daerah lagi, bukan orang ibu kota lagi. Bisa dianggap orang udik lagi kalau kita lihat dengan Kalimantan Timur, karena padahal ibu kota negaranya udah di sana. capek-capek pindah dari situ Bondo ke Jakarta pengen jadi orang ibu kota. Iya, sekarang nih kita nanti akan menjadi orang daerah, bukan lagi orang ibu kota lagi gitu loh. Itu banyak itu halu-halu tadi Edi Mulyadi yang menurut saya akan semakin menjerat dia itu. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat tadi saya lihat gitu ya, selintas itu ada juga loh sekelompok orang yang katanya ngebela Edi Mulyadi ya, tapi apa dari ustadz-ustadz atau apa gitu ya. Ya, saya bahkan kalau yang terbaru itu kalau nggak salah yang beberapa hari yang lalu itu bahkan dari PKS itu meminta kepada aparat untuk melacak siapa yang menyebarkan pertama kali pernyataan Edi Mulyadi, padahal kan yang menyatakan pertama kali kan Edi Mulyadi sendiri di channelnya itu gimana itu? Ya, Bro? Memang apa ya? Saya ingin kembali tadi ya kepada kelompok sebelah tuh narasinya selalu sama seperti itu. Jadi dalam kasus Edi Mulyadi pun demikian, ketika salah satu anggotanya tersangkut kasus hukum, mereka membelanya begitu bahwa ini misalnya kalau Bahar ya kriminalisasi terhadap ulama dan sebagainya. Ini juga begitu. Jadi yang bela ya kelompok-kelompok dia, yang mengatakan ulama lah, yang mengatakan inilah. Dan itu sama sebenarnya. Jadi kelompok-kelompok mereka juga. Dan narasi itu hanya ingin memecah ombak istilahnya kan. Bahwasanya Edi Mulyadi itu tidak sendiri. Di belakangnya ada banyak massa dan massa ini massa Islam gitu loh. Itu yang hendak mereka jual. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan sampai kasus ini berhenti di Edi. Karena kalaupun Edi masuk, banyak kasus serupa yang mestinya juga bisa untuk dijadikan seperti Edi tadi, dimintakan pertanggungjawaban. Diedikan. Ya diedikan. Ya begitulah pokoknya intinya diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum karena ini negara hukum. Jangan sampai mentang-mentang Edi ini kan masuk karena dia terpeleset kan. Terpeleset soal Kalimantan tadi, etnis tadi. Padahal seperti dikatakan Mas Gundrom tadi, sebagaimana yang disitir dari Habib Mu'annas, yang lebih berbahaya dari Edi itu bukan itu sebenarnya. Tapi kabar bohong yang dia sebarkan, itu mestinya jadi perhatian serius kita semua, terutama aparat hukum. Dan di kelompok Edi, di kelompok sebelah itu banyak banget, bukan hanya Edi. Dan ini saya kira jadi jadi alasan yang baik bahwasanya dengan masuknya Edi, yang lain-lain pun harus segera ditindaklanjuti karena mereka menyebarkan kebohongan yang sama. Menurut saya begitu. Iya, dan itu bahaya sekali kalau kebohongan itu, penyebaran kebohongan itu dibiarkan terus ya. Nah, ini terakhir silakan Mas Guntur. Kita mau di sesi akhir, mungkin ada kata-kata yang bisa buat pemirsa Cokro TV nih dalam kasus Edi Mulyadi. Ya, pertama kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ya tetap bijak bermain medsos. Kalau mau opini ya silakan opini, pendapat. Ini kebebasan berpendapat, demokrasi. Tapi kan tidak dengan menggunakan kabar bohong, hoax dan juga kebencian. Dan juga kita pastikan bahwa kita akan mengawal kasus Edi Mulyadi ini sampai di akhir mana. Dan juga mestinya Edi Mulyadi ini berterima kasih kepada polisi yang sudah menahan dia. Lebih baik dia di borgol daripada kena mandau terbang kalau menurut saya itu kan. Ngeri itu. Dan ini saya kira ini juga yang tidak kita inginkan kalau ini hal terjadi ya. Biarlah si Edi Mulyadi ini dihadapkan kepada proses hukum, dan ini adalah seperti kata Bung Kajito itu bahwa ini adalah negara hukum yang harus kita hormati bersama-sama itu. Gimana, Bro? Ya, saya setuju ya. Jadi saya selain mengucapkan terima kasih tadi kepada pihak aparat, juga ingin memberi pesan ya kepada aparat hukum, jangan kendor.
meskipun Edi ini memang ada kelompoknya kan, dan kelompok ini punya jamaah, punya gerombolan. Dan jangan kendor hanya gara-gara gerombolan ini mengatasnamakan ulama lah, mengatasnamakan inilah. Jangan takut, jangan Iya, kendor. jangan takut, iya, karena itu pelanggaran hukum dan ini negara hukum harus ditegakkan. Jangan padang bulu lah. Wong yang mendukung Polri juga jauh lebih banyak dari mereka. Silent majority. Ya, Iya. Cocok. Oke, pemirsa Cokro TV, jadi closing dari Mas Guntur dan dari Bro Kajito tadi sangat kuat kepada khususnya kepada aparat, selain ucapan terima kasih tadi juga mensupport, mendukung supaya aparat jangan kendor, harus tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Guntur juga, bahwa ternyata ancaman hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Edi Mulyadi itu lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh Rizik dan Bahar. Oleh karena itu pemirsa Cokro TV, kita juga ketika melakukan posting apapun gitu juga harus hati-hati dan bertanggung jawab. Ingat bahwa kita tetap akan mempertanggungjawabkan semua postingan-postingan kita. Mungkin gitu aja ya dari kita, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di yang lagi viral berikutnya dengan tema yang hot dan hangat. Terima kasih kepada Mas Guntur dan Bro Kajito. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Selamat Imlek. Selamat Imlek. Gong si Facoy.